Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Andreas. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Kita naikkan pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Nah, kita sudah memuji Tuhan dan hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Lause ingin memberikan arahan bagi adik-adik. Coba adik-adik semuanya yang ada di rumah tutup mata. Begini, apa yang adik rasakan? Gelap, gulita, enak tidak? Tidak enak. Kalau kita tutup gini, berjalan pun pasti sulit. Mungkin kita bisa tabrak meja ataupun kita senggol yang lain. Nah, tapi ada seorang yang buta. Nah, tapi Tuhan sembuhkan dia. Nah, kita dengar dulu. Ceritanya, Yesus menyembuhkan orang buta. Adik-adik boleh baca di kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 41. Nah, inilah seorang yang buta sejak lahir. Coba adik bayangkan. Menderita enggak Bapak ini? Pasti dia sangat menderita. Butanya bukan karena kena colok ataupun kena air panas, bukan. Tapi butanya sejak lahir. Sehingga bapak ini bekerja sebagai
pengemis. Dia meminta uang di pinggir jalan supaya ia bisa memenuhi makan dan minum dia. Waktu itu bapak ini juga pernah mendengar tentang Yesus. Tiba-tiba Yesus lewat di depan bapak ini dan para murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Dikatakan, Yesus, siapakah yang berbuat dosa? Orang buta ini atau orang tuanya kah yang berbuat dosa? Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya yang ada di situ, bukan dosa orang ini, bukan juga dosa orang tuanya, tetapi ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan. Sambil bercerita, Tuhan meludah ke tanah sambil mengaduk tanah dengan air ludahnya. Lalu Tuhan menaruhkan tanah itu ke mata orang buta itu. Ketika Tuhan menaruhkan, Tuhan berkata kepada orang buta ini, sekarang engkau pergilah ke kolam Siloam, basuhlah engkau dirimu di sana. Waktu dia membasuh, teman-temannya mengantarkan dia ke Siloam, dan waktu dia membasuh di kolam Siloam, ia langsung melihat, wah, betapa senangnya orang buta ini. Betapa bahagianya dia karena ia bisa melihat kembali. Sudah berbelasan tahun ataupun bahkan puluhan tahun ia mengalami kebutaan. Tapi hari itu waktu Tuhan jamah, ia bisa melihat. Adik-adik juga kan kalau sembuh dari sakit pasti senang kan? Langsung bermain ke sana ke sini. Bapak ini ia langsung menceritakan kejadian yang dia alami. Dia bercerita kepada tetangganya, wah, aku ini yang tadinya buta, sekarang aku disembuhkan oleh Yesus. Lalu orang-orang membawa dia ke orang Farisi. Lalu ditanya, siapakah yang menyembuhkan engkau di hari Sabat ini? Dialah Yesus yang menyembuhkan aku. Wah, orang Farisi tidak percaya. Lalu menyuruh dia pergi. Tapi orang Farisi tetap saja ingin bertanya lagi, siapakah yang menyembuhkan dia? Dia panggil sekali lagi. Dia bertanya, jujurlah kepada kami, siapakah yang menyembuhkan dirimu ini sehingga engkau bisa melihat? Lalu orang buta ini tetap berkata, dialah Yesus yang menyembuhkan aku. Waktu dia mengaduk tanah dengan ludahnya, ia menaruh ke mataku dan aku disuruh ke Siloam, lalu aku sembuh. Dialah Yesus. Tidak mungkin orang yang bisa menyembuhkan di hari Sabat. Pasti dia itu orang yang berdosa. Lalu seorang buta kata, tidak mungkin orang berdosa bisa mengadakan mukjizat yang luar biasa. Hanya orang yang dari surga lah yang bisa melakukan mukjizat yang hebat. Lalu orang-orang mengusir orang buta ini dari tengah-tengah kampungnya. Mendengar itu, Tuhan Yesus datang dan ketemu lagi dengan Tuhan Yesus orang buta ini. Wah, Tuhan Yesus waktu berdiri dan orang buta ini langsung sujud dan menyembah. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Yang buta, yang sejak lahir tidak mungkin bisa disembuhkan, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan yang buta. Adik-adik juga harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik misalnya waktu sakit, datang dulu kepada
Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan dokter yang tepat untuk memeriksa adik-adik supaya adik-adik bisa sehat kembali. Itulah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, agar mereka juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Kedua orang tua mereka juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.